Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bukan dalam hidup kita, selalu nyata. Karena itu kita bersyukur kepadanya. Dan kita boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Mari siapkan hati untuk menyambut firman-Nya, dan marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa hidup di dalam dunia ini semuanya di dalam pengawasan dan pengaturan Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami belajar untuk selalu setia, taat kepadamu. Dan salah satu bukti ketaatan kami adalah ketika kami selalu merindukan firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman ini. Roh Kudus tolong kami, biar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayat 19. Kesia-siaan kekayaan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat ada suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang, seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Tema kita saudara-saudara, berkat-Mu adalah pemberiannya, yaitu pasake dio kalemu ya mau pak kamasianna puang. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah saudara merenungkan jika seluruh harta benda yang saudara miliki adalah pemberian Tuhan? Apa pernah ya kita renungkan? Mungkin pernah ya.
Ataukah justru saudara berpikir bahwa segala yang saudara terima sampai hari ini adalah bagian dari usahamu sendiri? Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, pengkhotbah melihat kehadiran Allah setiap kali pengkhotbah menikmati harta yang diperolehnya. Bahkan kekuatan untuk menikmati hasil jeripayanya juga berasal dari Allah. Saudara, pengkhotbah menasihati kita untuk bekerja dengan baik sambil kita terus menghayati bahwa melalui pekerjaan kita, kemuliaan Allah dinyatakan. Selain itu, pengkhotbah berharap agar melalui pekerjaan kita, semakin banyak orang diberkati. Menurut pengkhotbah, saudara, kita harus tahu kapan kita harus berhenti untuk menikmati hidup sambil bersuka cita dan menyenangkan hati yang adalah karunia dari Allah. Bagi pengkhotbah, saudara, alangkah baiknya jika orang bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan sebagai hasil jerih payahnya di bawah matahari yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah juga mengaruniakan kepada manusia kekayaan dan harta benda serta kuasa untuk menikmatinya serta untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebaiknya sadar bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Allah yang terus dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Kita, saudara, tidak layak menerima apapun dari Dia. Namun, karena kasih dan kemurahannya lah, sehingga Dia memberikan segalanya untuk kita nikmati. Karena itu, saudara, milikilah kesadaran bahwa seluruh berkat berupa harta, benda, dan apapun yang kita miliki adalah karunia Allah yang Maha Pemurah di dalam kehidupan kita. Mari kita menikmatinya, kita bersyukur di dalamnya, kita mengakui bahwa semua Tuhan berikan, dan karena itu kita nikmati dalam cinta kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ada banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, harta, benda, juga segala yang kami rasakan itu adalah karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang Engkau berikan agar kami nikmati dan kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini, biar kami dapat mewujudkan di dalam hidup kami. Dan kami membawa dalam kuasa-Mu seluruh kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Berkatilah kehidupan kami, semoga kami hidup dalam cinta kasih Tuhan, dalam damai sejahtera-Mu. Kami melangkah dengan setia, kami takut kepadamu, kami mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, berkati untuk suasana keluarga kami, biarlah selalu ada damai kami ciptakan, kebaikan Tuhan nyata, dan kami selalu bersyukur hanya kepadamu. Kami tahu bahwa hidup ini tidak mudah, ada banyak pergumulan kami, dan karena itu saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berhadapan dengan banyak persoalan hidup, kami semua Tuhan beri ketenangan dan jalan keluar, agar kami boleh melewatinya dalam damai sejahtera-Mu. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, biar pemerintah terus memerintah dengan bijaksana, berikan suasana damai, pulihkan kota kami, daerah kami, negara kami, umat-Mu di muka bumi, agar kami dapat hidup normal kembali. Para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang terus melayani, Tuhan berkati, dan kami senantiasa percaya bahwa Roh Kudus memperlengkapi kami. Jaga kami Tuhan hari ini, bahkan hari-hari ke dalam hidup kami selanjutnya. Kami percaya Engkau Immanuel, Gembala yang agung,
gunung batu kami yang menyertai hidup kami dan mengasihi kami selalu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, tetap kuat jalani hidup ini dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Haleluya, salam sehat.